Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta nikmat. Nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Andai saja satu nikmat yang Allah cabut, tentu kita sebagai manusia tidak ada fungsi apa-apa. Oleh karena itu, sepatasnya lah kita mensyukuri nikmat yang Allah anugerahi kepada kita. Sholawat teriring salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma. Yang terhormat pimpinan Yayasan Al-Watoniyah As-Sodriyah 9, orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustad Dr. Ades Kiai Haji Ahmad Sodri HM beserta keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, penuh dengan sehat walafiat, dilancarkan dalam segala urusan, ilmu serta karya-karyanya senantiasa bermanfaat untuk orang banyak. Yang kami hormati kepala sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMK, Dinamika Pembangunan 1 dan 2 Jakarta. Dewan guru, orang tua murid, ayah bunda, serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kenikmatan Al-Quran. Tidak ada keraguan bahwasanya Al-Quran adalah nikmat yang agung yang Allah Tabarakallahu Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pedoman dalam kehidupan, sebagai penerang dalam gelapnya kebodohan, dan sebagai penyejuk hati yang gersang, serta obat mujarab bagi penyakit yang menyerang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara mutawatir, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Di sini Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Apabila kehidupan kita ingin tentram dunia akhirat, maka hiasi lisan kita, hidup kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebagai obat, sebagai syifa. Ada 3 macam tipe hati manusia. Yang pertama yaitu qalbun marid. Apa itu qalbun marid? Qalbun marid itu adalah hati yang berpenyakit atau hati yang sakit. Apabila hati kita dihinggapi perasaan kesal, gundah gulana, tidak ada ketentraman di dalam jiwa, berarti kita kurangnya dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan dalam membaca Al-Quran. Insya Allah, niscaya ketika kita senantiasa lisan kita selalu membaca Al-Quran, maka ketentraman jiwa, ketentraman batin akan ada pada diri kita. Misalkan dalam sebuah rumah, apabila ingin rumah tangganya penuh dengan keharmonisan, ketentraman, maka sepatutnya lah anggota keluarga tersebut menghiasi lisannya dengan Al-Quran. Ibu, bapak, ayah, bunda, dan juga anak-anakku sekalian yang berbahagia. Di bulan suci Ramadan ini, di mana diturunkannya ayat suci Al-Quran, maka dari itu, perbanyaklah kita menghiasi lisan kita dengan Quran. Karena Al-Quran adalah sebagai obat, Al-Quran adalah sebagai syifa.
kita tingkatkan derajat kita dengan lisan, dengan Al-Quran yang kita baca. Anak-anakku sekalian, ayah bunda, dewan guru yang berbahagia. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengamalkannya bahwa ada pahala yang sangat besar. Seorang mukmin ketika mempelajari Al-Quran itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Seorang mukmin yang senang dan suka membaca Al-Quran, dia itu diibaratkan laksana seperti buah jeruk yang manis rasanya dan harum baunya. Tetapi kalau orang Islam, orang Muslim tidak suka dan tidak senang membaca Al-Quran, dia itu diibaratkan seperti buah kurma yang manis rasanya namun tidak harum baunya. Nah, ketika pribadi seorang Muslim ingin baik semuanya, ingin baik segalanya, maka perbanyaklah kita membaca ayat suci Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah. Al-Quran menjaga hati kita dari berbagai macam penyakit. Al-Quran melindungi kita dari berbagai macam azab. Karena apa? Allah akan menurunkan, akan memberikan pahala berupa kenikmatan surga bagi orang yang senantiasa menjadikannya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ada seorang anak dalam kisah, masuklah dia ke dalam surga. Namanya surga Adnin. Ya. Allah akan masukkan dia ke semua pintu surga. Karena apa? Siapa dia? Dia adalah ahli Quran. Ibu bapak, marilah kita tingkatkan untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Kita ajak, kalau bukan kita siapa lagi? Anak kita rangkul. Kita ajak untuk senantiasa mempelajari dan menghafal Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini, sudah berapa banyak yang sudah kita baca? Sudah berapa ayat yang sudah kita hafalkan? Mari kita tingkatkan. Jangan menjadikan Ramadan ini menjadi sia-sia. Ada 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang membiarkan Ramadan ini begitu saja. Yang kedua, Ramadan ini hanya sekedarnya saja dia membaca Al-Quran atau dia beribadah kepada Allah hanya sekedarnya saja, hanya ala kadarnya saja. Tetapi golongan yang ketiga yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam pintu surga melalui manapun. Dalam berpuasa ada orang yang masuk ke surga dengan pintu puasa, melalui pintu puasa. Ada yang masuk melalui pintu tahajud karena dia adalah seorang ahli tahajud. Tetapi bagi ahli Quran, bagi yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, Allah akan masukkan ke dalam surga melalui pintu manapun, dan mereka akan disambut oleh para malaikat dengan berucap, "Selamat, Anda bisa masuk ke dalam surga." Nikmati semuanya, silahkan nikmati apa yang ada di dalam surga. Siapakah dia? Dia adalah ahli Quran. Ayo Bapak Ibu, kita ajak anak-anak kita ajak keluarga kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu manapun. Kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah kesabaran kita ketika kita di dunia, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan menjauhi segala perbuatan yang bukan. Kita rangkul anak-anak kita. Ramadan Karim, mudah-mudahan Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mendapatkan tingkatan
yang ketiga yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.